Lantas apakah atau seperti apakah peluang bisnis dokumen digital? Apakah memang Indonesia benar memiliki peluang dan juga ekosistem yang baik meskipun memiliki cita-cita digitalisasi dunia industri? Sudah bersama kami di studio Direktur Utama Rekom Dokumen Solusi, Randi Chandra. Halo, selamat siang Pak Randi, apa kabar? Salam sehat tentunya untuk Anda. Kabar baik Mas Bram, senang ada di sini bersama dengan Mas Bram juga. Oke, baik. Pak Randi, ini tentunya belum banyak begitu ya masyarakat yang tahu terkait e-dokumen atau yang mana perusahaan Anda memang bergerak di sektor ini. Sebetulnya kami tadi juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah juga sudah menggunakan fasilitas ini. Secara teknis seperti apa sih Pak dalam penggunaan e-dokumen tentunya di pemerintah ataupun tadi juga disinggung asuransi dan juga perbankan. Silakan Pak Randi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, jadi hidup kita selalu berputar di kisaran informasi ya Mas. Jadi informasi ini kan biasanya tertuang dalam data ataupun dokumen yang ada di sekitar kita. Nah sayangnya kan dokumen itu tidak semua dalam satu media atau satu format. Sehingga yang ada dalam format digital akan sulit diintegrasikan dengan yang formatnya itu berbentuk manual. Nah ini menjadi ceruk pasar buat kami gitu ya, di mana kami menyatukan kedua format tersebut sehingga bisa digunakan untuk kemajuan daripada satu proses ataupun satu perusahaan. Dalam hal ini kami melakukan digitalisasi dokumen dan kemudian kita melakukan integrasi antara dokumen dengan data yang kemudian akan bisa dipakai bersama-sama untuk kemajuan daripada perusahaan ataupun juga dari pemerintahan. Kira-kira sih seperti itu proses dasarnya. Dari proses yang kami lakukan, Mas. Oke, baik. Atau dalam kami artikan begitu ya, dari dokumen secara kertas begitu ya, dokumen kertas dan jasa di perusahaan Anda inilah yang menjadikan kertas ini menjadi data digital begitu Pak Randi? Betul, jadi itulah yang sebetulnya menjadi dasar daripada digitalisasi dokumen. Dari dokumen yang berbentuk manual seperti kertas ataupun bentuk-bentuk yang lainnya, kita bisa melakukan perubahan atau pemindaian, tadi istilah yang Mas Bram pakai, menjadi bentuk yang digital. Sehingga bisa dipakai, kemudian untuk bisa kita satukan, kita bisa tarik informasi dari dalamnya gitu ya Mas ya. Sehingga kita bisa melakukan proses-proses bisnis yang tadinya harus dilakukan secara manual menjadi proses digital begitu. Oke, baik. Dan ini tentunya menjadi tujuan atau visi dari pemerintah kita yang mana semakin ke depan inginnya semakin terdampak dari digitalisasi yang ada. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait klien Anda yang juga dari pemerintahan, sebetulnya dari kapan pemerintah kita juga sudah mulai concern terhadap digitalisasi data? Sebetulnya pemerintah kita sejak tahun 1997 itu sudah pernah mengeluarkan rancangan undang-undang dan kemudian dituangkan dalam bentuk Perpu tahun 2008. Di mana kemudian itu menjadi dasar daripada government ini untuk mengelola dokumen secara digital. Jadi sebenarnya sudah lama, Mas. Jadi effort itu sebetulnya sudah dilakukan secara bertahap dan kemudian sudah diwujudkan dalam bentuk peraturan sehingga bagi pelaku-pelaku bisnis sebetulnya kita sudah tinggal ngikutin aja. Jadi effort dari pemerintahan sangat baik sekali untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, terutama dari digitalisasi dokumen tersebut. Sampai saat ini juga kita terus melakukan perubahan juga, terutama di lingkungan pemerintah itu sendiri. Karena tentunya kalau mungkin zaman dulunya kita kalau mengurus apapun di pemerintahan dengan dokumen kertas pastinya ya. Dari hal-hal yang simpel seperti mau mengurus akte kelahiran sampai mungkin akte kematian juga semuanya harus dengan dokumen kertas. Kalau saat ini mungkin sudah Mas Bram juga mungkin sudah mengalami mungkin ya kalau mungkin sudah punya anak dan segala macam mungkin bisa mulai merasakan perubahan-perubahan tersebut sudah mulai masuk ke dunia digital. Disitulah kami berperan, Mas. Oke, baik. Nah, tentunya banyak yang mengkait-kaitan digitalisasi itu mulai masif itu saat pandemi COVID-19 atau di tahun 2020 awal begitu ya Pak Randi. Apakah memang Anda juga merasakan ceruk cuan yang luar biasa pada tahun-tahun yang mana saat semua orang memanfaatkan digitalisasi? Ya memang surprisingly pandemi itu menjadi suatu turning point sebetulnya ya. Kalau mungkin di bidang bisnis yang lain bisa dibilang bahwa pandemi itu sesuatu yang sangat menakutkan atau sangat devastating begitu. Tapi ternyata di ceruk bisnis kami yaitu yang dekat dengan dunia digital, banyak sekali proses yang tadinya harus dilakukan dengan tatap muka begitu atau manual, ternyata sudah tidak mungkin lagi dilakukan dengan tatap muka ataupun manual karena keterbatasan jarak yang harus dijaga.
Nah, oleh karena itu mulailah orang beralih kepada yang bersifat digital. Tadinya meeting gue harus offline, sekarang bisa online, keputusan bisa diambil secara online pula. Sehingga apapun dokumen yang tersebut yang tadinya harus dilakukan secara manual, bisa kita lakukan secara digital. Jadi bisnis kami juga sangat terbantu sebetulnya dengan adanya perkembangan ini. Walaupun bukannya kami bilang bahwa itu sesuatu yang baik ya, aduh kita tidak mengharapkan terjadinya pandemi kembali kan. Betul. Tapi itu menimbulkan suatu ceruk pasar yang tersendiri buat bisnis kami. Oke, baik. Tentunya ini juga mengarah pada potensi bisnis begitu Pak Randi. Sebetulnya Anda melihat untuk tanah air kita ini potensi bisnis di e-dokumen ini seperti apa ke depannya? Apakah memang ini akan boom di awal saja seperti AI begitu ya kalau kita perhatikan boom di awal tapi lama-lama redup, atau justru karena memang ini urusannya dengan pekerjaan, dengan sektor bisnis juga terkait, dengan pemerintahan bahkan ini menjadi potensi yang cukup menjanjikan ke depan? Ya, jadi tidak ada jawaban yang pendek Mas untuk ini ya. Pastinya bisnis itu bersifat revolusi ataupun evolusi. Untuk perkembangan dalam digitalisasi ini ternyata memang masih bersifat evolusi. Yang revolusi kemarin sudah terjadi waktu pandemi. Tapi sekarang kita sudah menjauh dari era pandemi, kita sudah memasuki era evolusi kembali di mana manusia kembali menata dirinya. Proses-proses kerja yang tadinya mungkin tidak bisa dilakukan secara online bisa dilakukan secara online sehingga manusia mulai menyesuaikan diri. Kalau tadinya orang harus WFH 50%, sekarang mungkin bisa WFH 10% ataupun lebih tinggi lagi. Sehingga proses-proses digital ini juga sangat-sangat membantu dan juga kami juga mulai berperan lebih di proses bisnis pemerintahan ataupun juga proses bisnis di swasta, di mana tidak hanya kami berperan di digitalisasinya saja, tapi juga di bisnis prosesnya. Nah, disinilah kami mulai berperan untuk melancarkan proses bisnis itu dalam penyesuaian antara offline dengan online, antara manual dengan digital. Nah, disinilah kami berperan, Mas. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Pak Randi, tadi di awal disebutkan begitu ya, pasar yang memiliki potensi cukup besar adalah asuransi dan juga perbankan di sektor swasta. Mengapa demikian, Pak Randi? Ya, kami memang sudah lama sekali berkecimpung di bidang itu, Mas. Sejak tahun 2004 kami sudah menangani bidang asuransi dan perbankan. Dan sampai saat ini kami sudah memiliki lebih dari 30 perusahaan asuransi sebagai customer kami dan juga lebih dari 25 bank sebagai customer kami, Pak. Jadi memang perkembangan di industri keuangan ini karena memang sifatnya yang sangat heavily regulated itu ya, sehingga para pelaku bisnis ini mau tidak mau dipaksa oleh regulasi untuk bermain di era digital. Nah, kami juga melihat itu sebagai suatu kesempatan bisnis dan juga kami sudah memanfaatkannya dengan menawarkan solusi-solusi yang mendorong terjadinya bisnis proses yang lebih efisien lagi untuk dunia perbankan dan asuransi.